Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Itu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, semoga semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saya akan menayangkan tayangan dari Kiai Imaduddin. Beliau menegaskan, dan inilah penjelasan dari keterkaitan nasab. Inilah tayangannya. Tetapi orang mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Dibetul? Kita punya data, tapi orang nggak percaya nggak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja. Tapi kalau ada orang yang nggak percaya ya nggak apa-apa. Dibetul? Dibetul? Dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya enggak apa-apa, kita enggak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke-5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang enggak percaya, ya enggak apa-apa. Betul? Ada yang punya silsilah Wali Songo. Orang kita mempunyai silsilah, kita meyakini, orang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, aku yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo. Enggak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul atau tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat. Yang punya guru tetap dia guru. Yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah, yaitu Islam, wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tengah, betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah. Sama-sama orang NU, nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya derek Mbah Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga. Tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai.
kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Inilah para hadirin, Allahumma innaka ta'lam annana qad hadarna بهذا المجلس الشريف مجلس المولد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأفض علينا لباس العز والتكريم فأفض علينا لباس العز والتكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان ولا تعب بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Pesantren Ar-Raudhah yang didirikan oleh Abu Ammar, ya Allah, langgengkan ia sampai hari kiamat. Santri-santrinya jadikan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang akan senantiasa mewarisi ilmu daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Kiai Abu Ammar telah melahirkan para kiai-kiai di seluruh pelosok Nusantara ini. Maka untuk masa depan, ya Allah, rizkikanlah Kiai Suwadi, Gus Huda dan keluarga besar Kiai Abu Ammar, keturunannya, para santri yang akan tetap menjadi ulama penjaga persatuan dan kesatuan negara. Alhamdulillah, berkat beliau Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet bersama Laskar Sabilillah, semua telah berjuang untuk meluruskan nasab yang diaku-aku oleh klan Balawi, oleh para kabib-kabib Dobolowi. Dan tayangan tadi sangat jelas dan sangat fakta. Dan semua itu dari kitab, berdasarkan data. Bukan hanya angan-angan atau bukan hanya omong doang. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita sudah paham bahwa kabib-kabib di Nusantara ini bukanlah cucu Nabi. Karena tadi sudah dijelaskan oleh beliau, Kiai Imaduddin, menjelaskan benar-benar sangat bisa dipahami dan sangat bisa dilogika. Kami sebagai pribumi sangat berterima kasih kepada beliau karena sudah menyadarkan kami, karena sudah membuka mata kami seluruh dunia bahwa Kabib Dobolowi bukanlah cucu Nabi. Tetapi di sini masih banyak jongos-jongos, masih banyak mukibin yang masih mempercayai bahwa Kabib adalah cucu Nabi. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak memakai otak. Karena mereka tidak memakai hati, karena mereka tidak memakai logika. Mereka sudah terdoktrin dan bahkan sampai meminum air liur dari kabib-kabib tersebut. Dan bahkan jongos-jongos, mukibin-mukibin sampai memakan bekas yang dari mulutnya. Astagfirullahaladzim. Begitu nistanya mereka, tetapi mereka dientaskan. Kami yang mengentaskan, kami yang menyadarkan. Tetapi jika belum sadar, mereka akan tersesat. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada. Kita bangsa Indonesia, tentunya pribumi Nusantara ini. Kita harus menjaga, merawat peninggalan sejarah. Kita harus menjaga, merawat peninggalan pejuang-pejuang Nusantara. Dan kasus polemik nasab telah dipatahkan oleh Kiai Imaduddin. Dan sampai sekarang, 5 tahun sampai sekarang, klan Balawi tidak bisa menyangkal bahwa mereka adalah cucu Nabi. Dan 5 tahun berjalan, klan Balawi tidak bisa membuktikan yang katanya duriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dengan seperti itu, mereka hanya mengaku-ngaku. Fik, Kabib Dobolowi bukan cucu Nabi. Mereka pendatang dari Yaman.
Sahabat-sahabat saudaraku, semoga semua menjadi manfaat untuk kita semua. Nusantara NKRI harga mati.